أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullah, my brothers, the Jama'ah of Friday prayers and the Al-Huda Gumi Mosque, who is blessed by Allah. On this glorious Friday khutbah, I would like to invite myself and my brothers to let us increase our devotion to Allah Almighty by carrying out all the commandments of Allah and avoiding all the prohibition of Allah. By practicing righteousness, we will get true happiness in the world, especially in the hereafter. Let us maintain the consistency of this devotion until the end of life, and we get the title of Husnul Khatimah. May Allah grant it to us. Ameen Ya Rabbal Alameen. My brothers, the Jama'ah of Friday prayers, rahimakumullah, we can be called pious people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dari hadis ini, Allah memberikan fasilitas penghapusan dosa, ada yang harian berupa sholat 5 waktu. Kalau mau diibaratkan, sholat itu seperti sungai. Kalau subuh kita sholat, maka sama dengan kita membersihkan kotoran. Di sungai kita mandi. Setelah subuh mungkin kembali kita melakukan dosa. Maka di duhur kita melaksanakan sholat, maka kembali kita mandi. Kemudian asar mandi lagi, maghrib kita kembali mandi, isya kembali mandi. Jadi kalau 5 waktu kita kerjakan, maka insya Allah dosa-dosa kita akan bersih, atau setidak-tidaknya dosa-dosa kita akan berkurang. Begitu pula yang pekanan berupa sholat Jumat, dan yang tahunan adalah bulan suci Ramadan. Sehingga kalau kita mau mengibaratkan, penghapusan dosa ini sama dengan ketika pemerintah mengumumkan ada pemutihan pajak kendaraan bermotor. Maka orang-orang yang punya kendaraan yang bertahun-tahun tak dibayar pajaknya mestinya senang mendengarkan kabar ini. Segera datang ke kantor Samsat untuk segera bayar, mumpung ada pemutihan. Begitu pula kalau ada dengar kabar, oh ini ada pemutihan sertifikat tanah misalnya, umumnya masyarakat kita senang. Kenapa? Karena biasanya
ngurus sertifikat biayanya mahal, tapi ketika pemutihan ringan, bahkan kadang-kadang gratis. Nah, begitu pula orang-orang yang beriman mestinya ketika mendengar kabar bahwa sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa, sholat Jumat itu bisa menghapus dosa, dan Ramadan itu juga bisa menjadi penghapus dosa, mestinya dia senang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah. Di bulan Ramadan, di siang harinya dia berpuasa. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidup-hidupkan malam suci Ramadan dengan qiyamul lail, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka mestinya kita bergembira dengan kabar ini dan tidak menyia-nyiakan kesempatan menghapus dosa-dosa kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan fasilitas dari Allah itu, dan semoga semua rangkaian ibadah puasa dan qiyamul lail kita mengantarkan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Dari sini nampak bahwa visi Al-Quran adalah visi universal untuk seluruh manusia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah hanya untuk kaum tertentu pada waktu tertentu. Misalnya Nabi Musa, Allah juga anugerahkan Taurat. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Tauratnya hanya untuk kaum Bani Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad menerima Al-Quran untuk seluruh manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Oleh karenanya Allah memberikan garansi akan keterjagaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaga. Sehingga otentisitas Al-Quran sepanjang zaman akan tetap terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia, tapi ternyata tak semua manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanyalah orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang tidak bertakwa, maka kecenderungannya Al-Quran disia-siakan. Oleh karenanya, ayo kita orang-orang yang beriman, kita ini umatnya Rasulullah, ayo kita banyak bergaul dengan Al-Quran dengan cara kita senantiasa membacanya, kemudian berusaha memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Selain sebagai hudan, juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu juga menjadi penjelas dari petunjuk. Artinya tidak sekedar petunjuk-petunjuk global, banyak inspirasi-inspirasi dari Al-Quran bagi kita yang mau mengambil inspirasi dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita memperlakukan kehidupan ini
Jadi mulai ketika dalam kandungan, kemudian ketika lahir, ketika dewasa, menjelang meninggal, bahkan pasca kehidupan di dunia, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Kita pun juga apapun profesinya, kita bisa banyak mengambil inspirasi dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran selain petunjuk juga berisi penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan menjadi pembeda, Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Semoga kita senantiasa bisa memuliakan Al-Quran dan senantiasa ada semangat untuk mempelajari Al-Quran, dan semoga kita bisa mengamalkan kandungannya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Namanya perlombaan, tentu butuh persiapan yang matang, butuh latihan yang maksimal, supaya nanti ketika dalam pelaksanaannya, dia bisa tampil menawan. Begitu pula ketika sudah waktunya berlomba, maka dia harus mengerahkan seluruh tenaganya, dia harus ngotot targetnya, dia menjadi pemenang. Dalam konteks kita di bulan Ramadan, setidak-tidaknya Rasulullah mengajarkan kepada kita 2 bulan sebelum Ramadan, kita sudah diberi peringatan untuk meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita juga dilatih dengan meningkatkan amal soleh, memperbanyak puasa sunnah. Itu bentuk latihan. Tapi ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, ibarat pertandingan sudah dimulai. Maka tidak ada alasan kita bersantai-santai di bulan suci Ramadan. Kita maksimalkan segenap kemampuan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Memang kadang-kadang kita ini butuh bercermin kepada orang lain. Siapa cermin kita? Kata Rasulullah, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Mukmin itu adalah cermin dari saudaranya yang mukmin yang lain. Jadi kalau kita ini cerminnya adalah orang yang soleh, maka kita akan termotivasi. Misalnya ada saudara kita yang mukmin, dia ibadah, puasanya bagus, sholatnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, sedekahnya bagus. Maka kalau kita ingin menjadi terdepan, maka kita harus melampaui kebaikan saudara kita itu. Oleh karenanya jangan sering-sering kita bergaul dengan orang yang tidak soleh. Jadi kalau cermin kita adalah orang yang tidak soleh, maka bisa jadi kita melakukan pelanggaran tapi tidak merasa bersalah. Kenapa? Di sekelilingnya sama-sama salah. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian apalagi kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ini ibarat pertandingan, ini sudah hampir final, wahai saudaraku sekalian. Jadi banyak yang sudah mulai tumbang berguguran. Kelihatan di masjid-masjid musholla yang tarawih semakin sedikit. Jadi yang ramai bukan lagi di masjid, kalau di tempat-tempat kita malah pindah ke pasar. Maka yang akan menjadi pemenanglah yang masih tetap eksis dalam kebaikan itu. Apalagi Rasulullah memerintahkan kepada kita, faltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir itu. Ayo jangan bersantai-santai, ayo semakin perkuat semangat ibadah kita. Semoga Allah menerima semua rangkaian ibadah kita dan kita mendapatkan anugerah kemuliaan Lailatul Qadar, dan pada akhirnya kita keluar dari bulan suci Ramadan, keluar sebagai pemenang. Pemenang dalam artian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, keberkahan dari Allah banyak terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.